Sang Ratu Pantai Selatan atau biasa kita sebut Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ini menjadi sentral di Pulau Jawa ya, khususnya di Pantai Selatan yang terbujur dari timur hingga ke barat. Keberadaannya pun masih menjadi misteri. Bahkan ada yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul ini ada, namun banyak juga yang tidak percaya dan menganggap bahwa Nyi Roro Kidul ini hanya kisah fiktif yang dibuat oleh orang-orang tua zaman dahulu. Banyaknya cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Laut Pantai Selatan ini mengkokohkan bahwa Nyi Roro Kidul ini benar-benar ada. Banyak versi yang menerangkan bahwa Nyi Roro Kidul ini pernah hidup di abad 13. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan keturunan dari Raja Airlangga hingga dari Raja Kediri, Raja Joyoboyo pada waktu itu. Terdengar pula cerita bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan putri mahkota dari Kerajaan Galuh pada abad 13 Masehi. Namun yang paling santer dipercaya bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan putri dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja Pakuan Pajajaran pada saat itu bernama Raja Prabu Siliwangi ini memiliki beberapa anak. Salah satunya bernama Putri Kandita, yaitu Nyi Roro Kidul ini. Putri Kandita ini memiliki paras yang cantik dan memiliki sifat seperti ayahnya tadi, Raja Prabu Siliwangi. Karena suatu konspirasi perebutan tahta pada saat itu, sehingga Putri Kandita ini diasingkan oleh para saudaranya tadi. Putri Kandita ini akhirnya tersingkir dari istana. Dalam pengasingannya tersebut, Putri Kandita ini akhirnya melakukan pengasingan di pantai Laut Selatan Jawa pada saat itu. Di sana dia menyatu dengan pepunden laut dan berhasil menguasai roh-roh gaib yang ada di kawasan pantai Laut Selatan. Sehingga kemudian Putri Kandita ini bersemayam di Laut Selatan dan menjadi Ratu Pantai Selatan, dan kita kenal saat ini Nyi Roro Kidul. Kisah lain juga menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul ini dinikahi oleh raja-raja yang ada di Jawa. Dia ini dilahirkan yang seperti mitos yang tadi saya sebutkan, dilahirkan di Galuh dan menjadi permaisuri di kerajaan tersebut. Ketika bayi, Nyi Roro Kidul ini dapat berbicara layaknya orang dewasa dan berkata bahwa dia akan menguasai seluruh pantai selatan Jawa dan menjadi ratu dari para makhluk-makhluk gaib yang ada di pantai selatan Jawa. Ketika itu pula roh dari para Raja Galuh pada saat itu yang bernama Sindula menyatakan bahwa cucunya tidak akan menikah demi menjaga kesuciannya. Yang hanya bisa menikah dengan cucunya adalah para raja-raja yang berasal dari tanah Jawa. Kekuasaan Nyi Roro Kidul ini terletak di pantai bagian selatan Laut Jawa ya. Dari mulai timur sampai barat pantai selatan Laut Jawa. Namun ada dua tempat yang disakralkan, yaitu di Pantai Parangkusumo Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Pantai Parangkusumo diyakini sebagai pusatnya kerajaan gaib Nyi Roro Kidul ini. Posisi Pantai Parangkusumo ini jadi kalau ditarik lurus, percaya atau tidak percaya ya,
kalau ditarik lurus dengan pantai, terus Keraton Jogja dan Gunung Merapi ini terbujur lurus dari selatan ke utara. Sedangkan pantai Pelabuhan Ratu konon ini menjadi tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak ayal ada beberapa orang yang bersaksi pernah melihat sosok dari Nyi Roro Kidul ini. Jadi percaya tidak percaya bahwa kalau orang bilang itu Parangtritis ya. Jadi dari pantai Parangtritis, ketika kita tarik garis lurus ke utara, dari selatan ke utara, itu lurus dengan Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi. Hal ini kalau cerita-cerita orang dahulu yang berada di Yogyakarta, jadi ceritanya itu beranggapan bahwa para raja dulu, kalaupun kan pada saat dulu nggak ada GPS atau peta atau sejenisnya, kompas dan lain-lain. Jadi anggapannya ketika ingin berkunjung ke pantai selatan biar memudahkan jalurnya, makanya pembuatan keraton dan Gunung Merapi ini ditarik lurus. Jadi supaya ketika ingin berkunjung ke Gunung Merapi itu hanya gampang, hanya lurus menuju ke utara. Sedangkan kalau ke Parangtritis hanya lurus menuju selatan. Percaya tidak percaya, jika teman-teman tarik garis lurus dari pantai Parangtritis, Keraton dan Merapi, itu merupakan satu garis lurus yang terbujur dari selatan menuju utara. Itulah hebatnya orang-orang dulu ya. Kadang kita ini di luar nalar ya. Pada saat dulu mungkin belum ada yang namanya GPS, ada yang namanya peta atau kompas dan sejenisnya. Tetapi orang-orang zaman dahulu itu bisa membuat lurus garis dari selatan menuju utara, terhubung ya, dari pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi. Itu bisa lurus. Percaya tidak percaya, hal itu terjadi. Terus yang paling santer kita dengar ini, kalau kita pantangan memakai baju yang berwarna hijau di kawasan pantai selatan. Konon siapa yang memakai baju hijau ini akan terseret ganasnya arus ombak pantai selatan. Hijau ini diyakini sebagai warna hijau ini jadi diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai warna kebesaran dari busananya Nyi Roro Kidul, sehingga beranggapan bahwa dia saja yang berhak boleh memakai warna baju hijau tersebut. Mereka yang melanggar akan ditelan ombak yang dibuat oleh Nyi Roro Kidul, itu menurut cerita-cerita mistis. Tapi faktanya, kenapa sih kita kok gak boleh memakai baju hijau di pantai selatan? Ketika ini menurut teman-teman ya, teman-teman yang pernah mengalami hal serupa. Jadi maksudnya kenapa sih kita kok tidak boleh memakai baju hijau di kawasan pantai selatan? Bahwa ketika kita terseret ombak ya, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Jadi ketika kita terseret ombak, warna hijau nanti menyatu dengan warna laut yang ada di pantai selatan. Jadi takutnya malah susah ketemunya, makanya tidak diperbolehkan memakai baju hijau. Itu ada beberapa versi ya tentang warna baju hijau itu, tapi yang saya dengar seperti itu. Jadi ya buat teman-teman, apapun warna pakaiannya, jadi ketika berkunjung ke pantai selatan, baik yang ada di kawasan Jawa Timur sampai Jawa Barat, kalau bisa lebih berhati-hati karena ombak di kawasan pantai selatan itu emang sangat besar. Jadi kalau bisa dihindari saja mandi di pantai ketika ombaknya yang begitu besar. Jadi cukup main-main di pinggiran aja untuk menjaga keselamatan teman-teman dan keluarga sendiri. Di kawasan pantai Parangkusumo sendiri terdapat petilasan yang diyakini sebagai petilasannya Nyi Roro Kidul, berupa batu yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar itu Selo Gilang. Konon batu ini merupakan pertemuan antara Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijowo, yang tak lain merupakan Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram pada saat itu. Di tempat ini pula diyakini terjadi perjanjian antara Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati tadi.
untuk saling menjaga keberadaan pantai selatan dan Keraton Yogyakarta pada saat itu. Tempat ini sering diziarahi terutama pada saat malam satu suro, yaitu mungkin beberapa cerita-cerita yang beredar di kawasan masyarakat sekitar pantai laut selatan Jawa. Percaya tidak percaya, banyak sekali hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul, mulai hal mistis sampai ada beberapa orang hilang yang memakai baju hijau. Tapi ya mungkin untuk mengatasi atau mengantisipasi hal-hal tersebut, mungkin kita bisa meminta izin pada saat kita berwisata ke pantai laut selatan, mungkin berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan menjaga teman-teman atau keluarga-keluarga untuk tidak mandi di ganasnya ombak laut pantai selatan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini. Bisa di-share pengalaman teman-teman yang pernah mengunjungi pantai selatan atau mengalami hal-hal mistis pada saat berada di pantai selatan. Bisa di-share di kolom komentar, nanti kita share-share bareng. Karena jujur pada saat saya mengunjungi pantai selatan dan alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.